Sebuah pesawat terbang terlihat dari jauh meliuk dengan gagahnya di landasan pacu mulus Bandara Soekarno-Hatta. Pendaratan selesai dengan sedikit saja goncangan kecil yang tak pernah berarti apa-apa bagi ratusan personil tangguh yang berada di dalamnya. Langit tanah air sore itu terlihat penuh dengan kelebat cahaya orange berpendar menyinari Mayapada dengan rata, seolah membantu garis tengah berwarna merah dan hitam yang saling berdampingan di ujung hari yang hampir gelap. Satu persatu, anggota pasukan perdamaian mulai terlihat melintasi pintu kecil pesawat dengan senyum kemenangan. Suara sepatu pantofel hitam berjuluk sepatu PDL itu berderap beraturan menjejakkan langkah kakak pertama mereka di bumi burung Garuda. Kebanggaan membulat haru di dada mereka. Rasa setengah tak percaya berhasil kembali menghirup atmosfer Nusantara masih menghantui dengan pilu. Sanubari hampir setiap anggota yang berhasil pulang dengan selamat. Kapten Biru bersiap merapatkan kedua telapak tangannya di tanah lapangan upacara penjemputan bersama pasukan lainnya. Sujud syukur yang dilakukan secara massal membuat bulu kuduk siapapun yang menyaksikannya merinding, seperti terkomandoi dengan sangat tegas. Pasukan berseragam Unfil dengan baret biru muda yang penuh pesona. Kekuatan dalam ketenangan itu bergerak dengan begitu teratur, seakan sesuai aba-aba. Sementara ratusan pasang mata yang mengamati mereka dari jauh adalah keluarga, sanak saudara, kekasih, bahkan kerabat yang sengaja datang bahkan dari tempat yang jauh untuk dapat bertemu dan menyaksikan kedatangan Kusuma Bangsa, kebanggaan mereka yang telah meninggalkan tanah air selama lebih dari 12 bulan. Suara dengungan ibu-ibu berbusana hijau popos yang tadinya riuh rendah bagai tak pernah kehabisan bahan pembicaraan tiba-tiba berhenti tanpa syarat. Mata mereka yang semula berbinar bahagia menyiratkan debaran ketidaksabaran bertemu sang suami, tidak tiba-tiba berubah menjadi mata sayu dengan genangan air mata yang membanjiri pipi mereka. Mulut-mulut penuh kerinduan itu tiba-tiba terkunci rapat, tak dapat berkata-kata lagi. Rangkaian bunga di tangan yang telah dipersiapkan digenggam lebih erat. Tatapan mereka tak berpaling sedikit pun dari rombongan pasukan Garuda yang meliuk-liuk sesuai gerakan yang terjadi di dalam pasukan berseragam loreng yang sedang mengikuti upacara penjemputan itu. Semua khusus mengikuti prosesi demi prosesi. Hanya suara anak-anak yang sekali terdengar berbisik bertanya di mana ayah mereka. Langkah-langkah kaki bersepatu berat itu terdengar setengah berlari menghambur ke arah keluarga yang telah lama menunggu. Tak sedikit yang saling bercelingukan mencari keberadaan orang-orang terkasih yang menjemputnya. Kapten Biru berjalan pelan, batinnya yakin tak akan ada yang menyambut kepulangannya saat ini. Meski dalam hati sebenarnya harapan Rengganis tiba-tiba berada di depannya masih terlintas begitu besar. Langkah kedua kaki Kapten Biru berhenti di sebuah tiang koridor bandara. Mata elangnya memandangi satu titik ke titik lain berharap ada bayangan wanita yang masih sangat dicintainya itu. Sadar Biru, dia tak akan ada di sini. Bisiknya halus pada dirinya sendiri, seolah memastikan bahwa Rengganis tak akan pernah muncul di hadapannya. Bagaimana mungkin gadis cantik itu tahu dia pulang jika Kapten Biru memang tak pernah mengabarkannya padanya kapan ia akan kembali ke tanah air. Bukan tak pernah, Kapten Biru mencoba menghubungi Rengganis berkali-kali. Ia mencoba menelpon pesawat satelit milik Pak Yayan tapi hanya terdengar nada tunggu tanpa pernah diangkat. Kapten Biru sendiri tak pernah tahu apa yang terjadi di Desa Pringjaya. Ia berharap tak ada berita buruk yang akan didengarnya seperti kejadian kali terakhir yang menimpa kekasihnya itu. Bibir Kapten Biru tiba-tiba menyunggingkan senyum. Hanya ia sendiri yang tahu maksud senyuman itu. Aku memang harus selalu siap bertarung jika ingin bersanding dengan wanita cantik Rengganis, pikirnya. Tanpa sadar, kepala Kapten Biru menggeleng-geleng kecil dengan bibir yang masih tersenyum dengan sangat manis. Di sini Tole, seorang ibu-ibu tua bersanggul Kartini dengan pakaian bermode kutu baru dan jari lukis khas wanita bangsawan Jawa. Ibu, Kapten Biru melotot tak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Walah, aduh, Bu Suryo Hadiningrat, ibunda Kapten Biru memeluk erat putranya yang kini kulitnya terlihat lebih eksotik ketimbang saat berangkat bertugas. Apa kabar, Le? Kamu sehat toh? Ibu yang gak pernah putus berdoa buatmu dan teman-teman. Bapakmu ini malah gak pernah pergi dari depan TV, nungguin beritamu terus. Bu Suryo menepuk-nepuk punggung putra kebanggaannya. Aku baik-baik saja, Bu. Ibu, bapak, dan Kang Mas sehat semua kan? Kapten Biru tak ingin melepaskan pelukan ternyaman dari wanita yang telah melahirkan dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang itu. Semua baik-baik saja.
Ndoro be Kang Masmu minta maaf nggak bisa ikut jemput. Mereka cuma bisa titip salam, tapi mereka berjanji akan segera menyusul ke sini untuk ketemu sama adik bontotmu yang dari dulu terkenal bandel. Bapak ikut mengelus pundak Kapten Biru yang masih berada dalam pelukan ibunya. Bapak sehat? Kapten Biru melepas pelukan ibunya. Sebuah pemandangan yang sangat indah. Seorang laki-laki gagah berpakaian seragam unpil mencium lengan laki-laki tua dengan pakaian laki-laki jiwa priayi lengkap dengan tongkat kayu berpelitur hitam mengkilap di tangan kirinya. Laki-laki tua itu tak mau kalah dari istrinya. Ia segera mendekat tubuh jangkung Kapten Biru, menepuk punggungnya beberapa kali dan kembali melepaskannya. Bapak ibu kemari sama siapa? Tanya Kapten Biru sambil melihat sekeliling. Mungkin laki-laki itu masih menyisihkan harapan kedua orang tuanya datang bersama Rengganis, wanita yang telah berhasil membuatnya menyimpan seguna rindu. Sama Bule Nar dan Pak Dekarto. Dorot Bey, jawab bapak. Pak Dekarto? Tanya Kapten Biru, tak percaya. Pak Dekarto adalah laki-laki berusia 60 tahunan, tapi masih memiliki semangat pagi pemuda usia 20 tahun. Sejak 30-an tahun lalu, laki-laki penyabar itu ikut bekerja pada keluarga Kapten Biru. Pak Dekarto adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Kapten Biru. Dengan sabar dan telaten, laki-laki tua yang telah ditinggal istrinya 15 tahun lalu itu mengikuti semua keinginan Kapten Biru. Kecil, seperti hobinya membuat dan bermain layangan dan mandi di sungai desa bersama teman-teman seusianya. Di tengah hari meski matahari bersinar dengan sangat terik. Memangnya Pak Dekarto masih kuat nyetir ya, Bu? Di mana Pak Dekarto, Pak? Gak ikut masuk ke sini? Serentetan pertanyaan keluar begitu saja dari kepala Kapten Biru. Satu-satu Tondoro Bey kalau nanya. Bapak tertawa. Ayolah Pak, jangan panggil aku seperti itu. Kayak udah lumping saja aku jadinya, Bu. Kapten Biru menyandarkan kepalanya pada bahu Bu Suryo, berharap mendapat pembelaan. Iya nih si Bapak, kebiasaan. Seperti tebakan Kapten Biru, ibunya pasti akan membela putra kesayangannya itu. Dasar anak Simbo, tawa bapak menggelegar. Pak Demu itu meskipun udah tua, tapi nggak bisa disuruh istirahat. Pernah suatu waktu disuruh bapak berhenti menyupir, di rumah saja malah ngambek. Jelas ibu. Sekarang mana Pak D-nya, Bu? Tanya Kapten Biru. Itu di mobil saja katanya sama Bule Nar. Takut mau masuk banyak tentara, takut salah ngomong nanti ditembak katanya. Kalau Bu Letner masih pusing, tadi mabok kendaraan sepanjang perjalanan. Bu Surya bercerita dengan semangat. Ya ampun, masih saja jadi dewa mabuk ya Bu Letner? Iya, tambah parah. Tapi kekeh mau ikut karena mau ketemu adik kesayangannya, kata Bu Letner. Jadi biar mabok dia bela-belain ikut. Jawab ibu, apa kamu sudah boleh pulang, Leh? Kasihan mereka nunggu kelamaan di mobil. Matahari juga sebentar lagi terbenam. Ibu menunjuk ke arah barat. Cahaya emas kemerahan mengisi cakrawala senja sore itu, menggantung indah di barisan awan yang masih bergumul mesra seperti pagi tadi. Mata Kapten Biru menatap sendu pada pemandangan yang penuh pesona itu, mencoba menemukan gambaran wajah cantik dengan hidung dan mata cantik yang mampu membuatnya tak bisa tidur nyenyak setiap malam. Susah sekali mencarimu, Dorobei. Tiba-tiba suara perempuan yang selama beberapa bulan ini begitu dekat di telinga Kapten Biru terdengar jelas dari balik tubuh Pak Suryo. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.